Mengingat zona pental ketempatan cukup ekstrim membuat tim-tim lain harus rotasi jarak jauh. Tapi Jensen juga ada tumbangan ke ini dan kita bakal lihat dari tim Jakarta mungkin hanya menyisakan 3 sampai 2 pemain mereka. Tapi dari Brandly bakal coba untuk mengeker tembakannya ke arah seorang area dari tim Riau dan tidak bisa bergerak keluar dari area rumahnya. Sekarang kita bakal pindah kali ini ke arah Sumatera Utara di mana kita bakal lihat pertempuran kembali oleh Jakarta dan juga Sumatera Utara. Nexa menumbangkan lawannya menggunakan Uzi kali ini mendapatkan poin eliminasi ke-10 bagi Wow. tim Jakarta. 10 total elimination point berhasil bisa didapatkan oleh tim DKI Jakarta di circle kita yang keempat. Tapi mereka juga masih butuh PR untuk bisa masuk ke dalam circle selanjutnya sejauh 300 meter. Sementara itu kita bisa lihat ada tim Bengkulu yang coba di-cut rotasinya oleh tim Jambi. Kita bisa lihat ada satu buah shake kecil yang akan coba diamankan terlebih dahulu oleh tim Bengkulu. Betul, tapi kita bakal lihat dari Jambi tampaknya sudah menyebar juga ke 3 titik yang berbeda mulai melingkari shake yang diisi oleh tim Bengkulu. Di mana kita bakal lihat dari Rian di sisi belakang mulai coba untuk menemukan tempat-tempat yang bisa membuka pandangan bagi timnya. Jambi juga perlu berpikir cepat karena zona mulai mendempet ke arah mereka dan memaksa mereka terkena damage yang cukup besar. Tapi dari tim Bengkulu tampaknya sudah menjemput juga dari Raihan dan akan coba untuk kabur, tarik mundur ke tempat yang lebih strategis untuk berperang. Yes, betul. Bengkulu merasa nggak cocok fight yang dilakukan untuk di circle-circle saat ini karena mereka juga nggak masuk dalam circle selanjutnya. Dan sementara kita bisa lihat dari arah Bengkulu udah ada 3 vehicle yang diamankan dan akan berotasi lagi untuk bisa menusuk lagi ke arah bagian center circle. Dan kita bisa lihat dari arah bagian minimap ternyata Rian posisinya terspot begitu aja oleh tim-tim lain yang sedari tadi mengawasi pergerakan dari arah tim Bengkulu. Ya, kita bakal tanya pergerakan dari tim Bengkulu juga di mana mereka masih menyisakan 4 member mereka bakal sedikit beradu tembak dengan tim di jarak jauh mereka. Tapi di bawah mereka juga ada tim yang sudah melakukan setup dan sekarang kita bakal melihat zona keempat OTW zona 5 harusnya mayoritas tim akan bertempur dan memperebutkan space-space yang masih tersedia. Ya, yang tadi ada 3 vehicle yang bisa diamankan oleh tim Bengkulu, tapi sekarang menyisakan 2 vehicle aja karena satu vehicle-nya udah terbakar dan udah tidak bisa dipaksakan lagi untuk bisa dilanjutkan rotasi. Sementara itu Kalteng berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi di arah bagian L Division Fit ke arah tim Jambi. Betul, kita bakal lihat juga tampak dari Kalteng memisahkan 2 angle berbeda. NTB ada di tepat di luar mereka di area POM. Dan kan Riau, splitnya lumayan jauh nih antara Arya dan teman-teman lainnya. Ya, betul banget. Sepertinya cukup jauh di mana Arya harus bisa menahan angle ke arah tim Kalteng seorang diri. Sementara itu dari Rizali akhirnya berusaha untuk regroup ataupun repositioning untuk bisa nge-follow pergerakan dari rekan satu timnya itu dari arah tim Kalteng. Betul, dari Rio masih bertahan juga. NTB tinggal menyisakan 2 member mereka. Tapi tampak ada seorang Teguh juga menemukan posisi dari lawan-lawannya. Zona pun tampaknya mendonat dan sekarang sudah mulai menutup. Membuat arena pertempuran semakin kecil lagi. Teguh ada di antara Zidan dan juga Farhan. Membuat dia sedikit sulit untuk bergerak kemanapun. Ya, betul banget, apalagi ada lemparan utility juga coba dimatakan. Nah, itu dia Teguh, posisinya terlihat, kakinya terlihat begitu jelas dengan mengambil satu buah angle. Tapi justru malah Zidane berhasil bisa take down dari arah angle yang lainnya. Sementara itu Farhan juga udah mulai terkikis abis HP-nya, menyisakan seperempat HP tersisa. Tapi Farhan mampukah bertahan di tengah suppressing fire dari tim-tim lain berusaha untuk nge-spot posisi dari arah tim Jambi. Betul, Farhan masih bertahan juga dengan nyawa yang cukup sekarat tapi tidak sampai ke take down di lain sisi. Kita bakal lihat tadi Bengkulu kehilangan satu member mereka untuk sementara waktu ini. Zidan bentar lagi akan termakan oleh sakitnya Blue Zone dan zona pun pindah ke lokasi yang cukup jauh. Tapi dari high ground, Febri menumbangkan seorang Kevin dan ditumbangkan dan dipulangkan langsung ke arah lobby. Meskipun cukup banyak player yang bertumbangan tapi tim masih utuh di angka 12 untuk beberapa menit terakhir ini. Ya, dan untuk saat ini tidak sedikit tim-tim yang kesulitan untuk bisa survive karena mereka yang mengamankan bagian open field itu cukup terbuka visionnya oleh tim-tim lain. Bahkan tidak terdeteksi ataupun tim-tim lain berada di bagian blind spot yang tidak diawasin pergerakannya oleh tim-tim yang berhasil bisa ditumbangkan playernya. Sementara itu kita bergeser ke arah tim Kalimantan Barat di mana Andika berusaha untuk scouting ke arah compound depan di mana ada tim Riau yang berhasil terlebih dahulu mengamankan satu buah compound di bagian circle. Sementara itu kita bisa lihat dari arah tim NTB. Rio tadi berusaha untuk revive tapi nampaknya terlalu terbuka dari segi angle, apalagi nggak ada setup utility yang akan dilontarkan oleh tim NTB. Betul, kita bakal juga dari NTB bakal coba untuk gocek-gocek peluru panas lawan bahkan sampai mengikis jumlah nyawa dia dengan lari ke arah blue zone. Tapi ini riskan banget karena lihat nyawa dia berkurang dengan sangat-sangat cepat dan Rio harus menemukan solusi bagaimana dia bisa masuk ke dalam zona. Dia nggak punya first aid, dia hanya punya bandage yang berarti nyawa yang dia dapat pulihkan sangat sedikit dan dalam waktu yang cukup lama. Ya, betul, terlalu berani pergerakan yang dibangun oleh tim NTB di mana Rio kita bisa lihat udah cukup low di sana SP-nya, apalagi kendaraannya akan jadi cut rotasi oleh tim-tim yang berada di bagian high ground di mana Jabar juga memiliki vision lebih enak di mana Bramley akhirnya terpick up posisinya terbuka begitu jelas dari angle seorang Febri dan akan dijadi yang kedua kali di mana Timothy terus spot posisi dan akan coba ditumbangkan kembali oleh tim Jabar.
Betul, dari Jabar Febri masih bertahan juga di bagian high ground. Tampaknya dari Jabar punya posisi yang paling enak. Di mana tim-tim lain harus bertempur menemukan posisi yang enak. Dari tim Jabar tinggal menunggu tim-tim lain masuk ke area mereka. Karena tidak ada tim yang bisa naik ke atas bukit ini lagi. Ya betul dan kita bisa lihat dari arah Febri begitu luas angle yang dia punya dan juga dikuasain dan juga ada high ground control ditambah dan kita bisa lihat dari arah Timothy yang tadi dikuasain juga bisa di lock juga posisi dari arah seorang Febri masih bisa menyembunyikan dirinya di balik beberapa tiren yang ada di bagian Miramar. Betul, dari kita bakal lihat pergerakan seorang Febri masih terus membuka pandangannya kiri kanan memastikan di mana letak lawannya, tapi dari tim Jakarta tampaknya mereka nggak punya waktu banyak untuk bertahan karena mereka terus digempuri peluru-peluru panas dari berbagai tim. Tembakan kiri, tembakan kanan terus melaju ke arah mereka dan Exa tertumbangkan kembali. Cover mereka hanya asap dan juga ada kendaraan, sedangkan Blue Zone terus mendekat ke arah mereka. Ya sebetulnya apalagi Exa kalau dipulangkan begitu aja ke arah lobby menyisakan 2 play terakhir untuk tim DKI Jakarta. Sementara kita bisa lihat Rio yang tadi terhimpit posisinya masih bisa survive tapi tidak sampai di situ PR juga masih dimiliki cukup banyak tapi Basgas dari tim DKI Jakarta kembali terpick off lagi berarti menyisakan last man standing untuk tim DKI Jakarta. Betul, kita bakal lihat Bagas pun dipulangkan ke arah lobby. Bagus juga menyusul dan tampaknya dari tim Jakarta pulang di posisi ke-7 pada ronde kali ini. Ya betul dan Rio juga last man standing untuk tim NTB berhasil bisa dipulangkan untuk di urutan ke-6 sementara itu 5 tim tersisa dengan 16 player yang masih alive. Betul, dari Bali kali ini tampaknya kembali menunjukkan konsistensi mereka masuk ke top 5 dengan 3 eliminasi. Ini harusnya membuat mereka cukup kokoh mempertahankan posisi mereka di top 7 kali ini. Yes betul dan kita bisa lihat dari POV seorang Johannes lagi berusaha untuk mengangkat rotasi dari tim-tim yang berusaha sedari tadi masuk dalam circle selanjutnya tapi Jabar lagi dan lagi memiliki high ground advantage yang membuka vision begitu luas di mana Darwin terspot posisi dan berhasil bisa di knock out dengan sempurna oleh tim Jabar dan Rangga akan segera melakukan elimination point ke arah tim Bali. Ya, kita bakal lihat juga dari Jabar. Tampaknya harus keluar dari pertahanan mereka turun ke bawah dan akan dipantau oleh cukup banyak tim. Tapi di lain sisi dari Jabar bakal coba untuk menambah poin-poin tambahan lagi menjadi 7 eliminasi poin sementara waktu ini. Tapi dari tim Jabar tampaknya mereka harus keluar dari tempat yang benar-benar enak dan sekarang menuju ke arena pertempuran bersama dengan semua tim lainnya. Yes, betul banget dan bahkan Jabar Edward juga dari high ground advantage-nya berhasil bisa ditumbangkan juga oleh tim-tim lain yang memiliki angle begitu luas untuk bisa melihat keberadaan ke arah tim Jabar. Sementara itu kita bisa lihat ada pergerakan dibangun dari arah tim nomor 12 dan sementara itu dari arah NTT Lizikri akan berusaha untuk mencari angle yang lebih luas lagi untuk bisa mengamankan posisinya masih mengamankan bagian high ground yang sama. Sementara itu Bengkulu Fatiha nampaknya juga tersulitan posisinya karena dia masih berusaha untuk effort yang lebih lagi untuk bisa menyelamatkan posisi apalagi di bagian belakangnya. Masih ada tim Maluku yang tersisa. Betul, 5 tim tersisa, 13 masih alive. Tapi kalau kita lihat sekarang mayoritas tim hanya menyisakan 3 member. Tapi dari semua tim ini tampaknya dari tim Maluku punya rumah yang enak banget sih. Tinggal coba untuk membuka vision ke arah depan dan coba menahan gempuran dari tim-tim lain. Tapi tampaknya dari NTT sudah maju ke depan dan sedang mengincar rumah tersebut. Karena memang begitu enak. Tengah-tengah zona ini open field banget. Sehingga dari yang gue lihat harusnya nggak ada tim yang pengen masuk terlebih dahulu ke arah tengah. Kecuali mereka punya mobil dan mau melakukan porting. Ya betul, karena kalau misalkan circle yang mantul ke arah bagian komponen yang dikuasai oleh tim Maluku, ini akan menyulitkan untuk tim-tim yang terlebih dahulu mengamankan bagian high ground. Ada Jabar, ada NTT dan juga ada Bengkulu. Sementara kita bisa lihat dari arah bagian lower ground ada tim Bali, di mana Johannes masih bisa bersembunyi di balik satu buah natural obstacle dan juga satu buah fortingan vehicle-nya untuk bisa menutup vision dari berbagai arah yang berbeda. Betul, dari Bali kali ini masih coba untuk bertahan, meningkatkan placement pada mereka, coba mempertahankan posisi mereka di top 7 di overall standing kita. Sedangkan dari Jabar dengan posisi yang cukup high ground bisa membuka vision mereka dengan cukup luas. Johannes terus dilemparin utility tapi nggak bisa sampai tumbang. Sedangkan dari Maluku bakal coba nembak ke semua sisi di mana Rian tertumbangkan kali ini dan Jabar tampaknya yang melakukan secure point terhadap Rian. Ya betul dan Zaki juga udah mulai di lock angle-nya dari arah seorang Rangga tapping menggunakan slag AL-nya belum mampu bisa menumbangkan satu player tadi dari arah tim Maluku yang di lock posisinya oleh tim Jabar. Betul, kita bakal lihat dari seorang Edward tertumbangkan juga dan harus diselamatkan secepatnya oleh seorang Febri. 9 eliminasi poin dikantongi, top 5 masih diambil oleh tim Jabar. Maluku masih bertahan di dalam rumah mereka di mana Haris terkena peluru panas dari seorang Rangga tapi tidak sampai ditumbangkan. Rangga masih bertahan juga. Johannes terpaksa nggak bisa bergerak kemanapun dan mungkin hanya bisa berharap tim-tim lain tumbang sebelum dia tumbang. Yes betul dan circle-nya kita bisa lihat ini menguasai karena compound yang dikuasai oleh tim Maluku dan sementara Maluku lagi dan lagi berhasil mendapatkan satu demi satu confirm elimination ke arah tim NTT dan kita bisa lihat Bengkulu
Fatihah last man standing yang masih begitu nyaman berada di balik satu buah kompos. Sementara Rubaldi Yohanes juga terspot. Posisinya akhirnya dari Jabar berhasil bisa mendapatkan last man standing tadi dari arah tim Bali. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Entity bakal coba untuk menyebar juga, di mana dari tim Maluku lagi coba untuk memperkokohkan kembali defense mereka menghadapi tim-tim lain yang pastinya akan menggempur komponen perumahan mereka. Dari Rifki masih bertahan, tapi dari seorang Lee Zikri nampaknya harus tertumbangkan juga oleh tim NTT dan tinggal menyisakan Timothy di sisi belakang. Jabar, lihat Edward langsung menerobos pasir area depan dia dan langsung coba mengambil low ground tepat depan tim Maluku, tapi Timothy memberikan covering fire di belakang. Timothy pun termakan oleh Saketa Blue Zone kali ini. Akan dia bertahan? Tampaknya tidak. Dia bakal pulang dan menyisakan dua tim, Jabar melawan Maluku. Yes, betul, dan sementara kita bisa lihat dari arah pergerakan tim Maluku di mana Haris akan semakin terdepan untuk bisa mencegah pergerakan yang dilakukan oleh tim Jabar. Ribet terbuka begitu jelas, Rangga posisinya terspot dan Spreadan menggunakan effort dari seorang Haris, connect semua peluru dan bahkan Edward juga akan diburu pergerakannya oleh tim Maluku di mana Haris melontarkan satu buah lemparan utility dan akan connect ke arah tim Edward, tapi ternyata masih terhalau dengan satu buah fortingan vehicle yang di setup oleh tim Jabar. Oh, dari pangkat Febri harus bertahan juga di melawan tim Maluku yang tidak perlu banyak bergerak. Ada dalam rumah mereka, punya cover yang sangat memadai, tapi Maluku juga perlu berhati-hati, nggak boleh sampai tertangkap oleh tim Jabar atau kondisi yang akan imbang 2 lawan 2. Rifki masih bertahan di balik kotak dan juga satu kendaraan dia coba untuk membuka vision, tapi asap yang begitu tebal membuat tim Maluku sulit menemukan posisi dari tim Jabar yang ada di bagian lower ground. Ya, setup smoke terlebih dahulu ke arah bagian kiri dari seorang Haris untuk bisa menghalau angle-nya ke bagian kiri. Sementara itu kita bisa lihat dua player dari Jabar cukup terlock posisinya berada di bagian lower ground, akan coba terus hujani peluru dari arah tim Maluku. Sementara itu kita bisa lihat dari seorang Fahri cukup low HP dan akan berusaha untuk memberikan beberapa heal dan sementara itu kita bisa lihat dari arah tim Maluku mereka split position menjadi 3 angle yang berbeda untuk bisa di lock dari arah yang berbeda juga. Betul, asap yang dilempar oleh tim Jabar dan juga Maluku sudah mulai habis juga yang membuat pandangan kedua tim ini cukup terbuka. Tapi dengan tim Jabar punya posisi low ground, zona tampaknya ke arah mereka, membuat tim Maluku mau nge-morph maju ke depan dan coba bertempur secara langsung dengan tim Jabar. Ya, sedangkan posisinya 3 melawan 2 antara Maluku dan juga Jabar. Sementara itu Febri masih berusaha untuk mengamati pergerakannya di balik satu buah fortingan vehicle ke arah tim Maluku. Febri masih berusaha untuk nge-lock angle-nya, berdiam diri saja, belum ada pergerakan ataupun inisiasi yang lebih agresif lagi akan coba dibangun. Dan sementara itu kita bisa lihat dari arah seorang Zaki akan berusaha untuk membangun inisiasi yang lebih agresif lagi untuk bisa nge-lock angle ke bagian terkiri dari arah angle tim Jabar. Betul, dari Edward dan juga Febri masih bertahan dengan cukup kokoh, tidak membiarkan tim Maluku menggerakkan bebas. Tapi dari Jaki dan juga Haris terus mencari celah dalam pertahanan tim Jabar. Dimana kita bakal Jaki sudah maju ke arah pohon, harus membuka badannya juga untuk coba menemukan dan membuat tim Jabar keluar dari pertahanan mereka. Jaki, Roni dari balik pohon, coba menemukan lokasi tepatnya Edward dan juga Febri bertahan di mana saja. Tapi tampaknya Febri yang ketahuan terlebih dahulu, Edward tertumbangkan, membuat Febri keluar di pertahanan dia. 2 lawan 1, dapatkah Febri mengubah keadaan, tapi tampaknya tidak bisa. Ini akan jadi winner chicken dinner untuk region Maluku. Yes, betul banget. Maluku berhasil bisa mendapatkan winner chicken dinnernya untuk di game kit yang ketiga yaitu di Miramar. Betul, permainan rapi sekaligus juga zona yang mengarah ke komponen mereka membuat tim Maluku cukup nyaman untuk menguasai zona akhir. Tapi dari Jabar bermain dengan sangat rapih, bahkan sempat membuat Maluku dalam kondisi yang kurang enak juga dengan terus menahan posisi lower groundnya. Tapi Maluku yang berhasil winner chicken dinner kali ini membuat mereka mendapatkan poin-poin yang segar juga masuki akhir dari game ketiga kita. Yes, betul banget dan luar biasa banget perjuangan untuk tim-tim di Miramar.